tidak ada padaku. Rupiah, dolar tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Ayo, ulurkan tanganmu. Waduh, orang ini mengulurkan tangannya. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret, ayo berdiri. Dan ketika orang itu ditarik tangannya oleh Petrus, maka apa yang terjadi? Lututnya yang sudah 30 tahun lebih, saudara, tidak bisa digerakkan, tidak bisa berdiri, tidak bisa berfungsi dengan normal. Tetapi ketika dia ditarik tangannya oleh Petrus, dia langsung bisa melompat. Luar biasa, luar biasa. Petrus hari itu mengerjakan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Orang lumpuh 30 tahun lebih, seketika itu juga berdiri. Bukan cuma itu, saudara. Tapi Petrus ketika dia mendapat berita, orang memanggil dia. Salah satu murid bernama Dorcas sakit keras, bahkan meninggal dunia. Lalu Petrus sampai di rumah Dorcas, dan banyak ibu-ibu dan wanita-wanita yang mendapat kebaikan Dorcas, karena Dorcas ini seorang desainer, ya, seorang perancang baju. Dia membuat baju kepada banyak orang dan dia sedekahkan, saudara. Mereka berkata Dorcas itu orang baik, kenapa dia cepat mati? Dan saudara tahu apa yang terjadi? Ketika Petrus ketemu dengan Dorcas, dia berkata, Dorcas, dalam nama Yesus, bangun dan bangkit. Dorcas yang sudah mati, itu hidup kembali. Hidup kembali. Nah, saya ingin mengajak saudara baca satu ayat yang terakhir, ya, di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang kelima, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-16. Berbunyi demikian. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang-orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang sakit dan orang-orang yang diganggu oleh roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Haleluya, haleluya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dikatakan saudara, Yesus, ya, yang lewat Roh Kudusnya mengurapi Petrus, bekerja secara ajaib. Petrus dipakai Tuhan untuk melakukan banyak kesembuhan. Lalu Petrus juga membangkitkan orang yang mati, Dorcas. Lalu kemudian dikatakan dalam firman Tuhan tadi, ada banyak orang sakit. Karena terlalu banyak orang ini, saudara. Orang itu dikatakan ada ngantri di pinggir-pinggir jalan raya dan mengharapkan Petrus yang lewat untuk mendoakan dan menyembuhkan mereka. Tetapi kita melihat Roh Kudus yang mengurapi Petrus bekerja luar biasa. Bahkan dikatakan ketika Petrus lewat, dia belum berdoa, belum berkata-kata terhadap orang sakit, tetapi bayangan daripada Petrus itu telah menyembuhkan orang sakit. Bahkan saudara, orang-orang kerasukan setan, orang-orang berbagai pergumulan, berbagai tantangan, ketika mereka bawa untuk datang kepada Petrus, dan Petrus melakukan kesembuhan, dan sehingga perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan terjadi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapa Petrus? Petrus salah satu murid Yesus, latar belakang nelayan, orang sederhana, orang yang tidak berpendidikan. Petrus juga salah satu murid yang tidak dapat menguasai diri. Seringkali dia bertindak lebih dulu, menyadari baru belakangan, saudara. Lalu Petrus juga adalah murid yang sempat menyangkal Yesus 3 kali. Tetapi Petrus yang penuh dengan kelemahan kekurangan, ketika hari Pentakosta, dia menanti janji Bapa, dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Dia dipenuhi oleh Roh Kudus.
Dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus yang memenuhi diri Petrus itu mengubah hidupnya saudara. Sehingga dia menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Dipakai Tuhan dengan penuh kuasa. Dia berdoa dan doanya dijawab Tuhan luar biasa. Dia menjadi saksi Tuhan yang berani menghadapi tantangan. Dan saudara tahu ketika Petrus menghadapi tantangan, taruhannya adalah nyawanya. Berapa kali dia dipenjara, berapa kali dia disidang, berapa kali dia ditangkap. Dan akhirnya saudara Petrus kita tahu, dia mati disalib. Kepala ke bawah, kaki ke atas. Tapi Petrus tidak ragu sedikit pun. Karena Roh Kudus menolong dia. Memberi dia keberanian dan kekuatan. Dan Petrus juga saudara dipakai Tuhan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan. Saya tahu kondisi kita hari-hari ini bukan kondisi yang baik. Tapi kita ada di dalam suasana kondisi yang kurang bagus. Tetapi ada penghiburan yang luar biasa. Bahwa Roh Kudus berjanji dia akan menyertai kita. Oleh sebab itu di tengah-tengah tantangan zaman ini, di tengah-tengah pergumulan yang kita hadapi, seperti badai virus corona yang kita hadapi hari ini, tidak ada tawar-menawar lagi. Tidak ada pilihan lain. Kalau saudara mau kuat di hari-hari ini, kekuatan itu datang dari Tuhan, yaitu lewat pengurapan Roh Kudus. Oleh sebab itu saudara yang sedang menghadapi pergumulan, saudara yang sedang khawatir, saudara yang sedang cemas, saudara yang sedang dalam keadaan bingung hari ini, mari kita datang kepada Tuhan. Kita minta Roh Kudus yang mengurapi murid-murid, yang memenuhi murid-murid di loteng Yerusalem. Roh Kudus yang sama memenuhi kita di tempat ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam sorga, kami datang di hadapan Engkau pada pagi ini Tuhan. Engkau lihat ada di antara anak-anak-Mu Tuhan yang sedang khawatir, yang sedang cemas, yang sedang bimbang, yang sedang ragu, sedang ketakutan, yang sedang menghadapi pergumulan dan tantangan, dan mereka merasakan sesuatu yang tidak menentu dalam hidup mereka. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus-Mu curahkan atas setiap kami. Penuhi kami Tuhan dengan kuasa-Mu. Biarlah lewat kuasa-Mu itu kami diberi kekuatan Tuhan untuk menghadapi tantangan. Diberi kekuatan Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ajaib. Diberi kekuatan Tuhan untuk kami berseru berdoa kepada Engkau sesuai dengan tuntunan dan kehendak yang daripada Engkau. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada di antara jemaat-Mu sedang diserang oleh kuasa iblis, diserang oleh kuasa sakit penyakit, diserang oleh kuasa apapun, di dalam otoritas Kristus Yesus Tuhan, kami ikat, kami patah, kami lumpuh, kami hancurkan. Kelepasan kemenangan yang ajaib terjadi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kali lagi hamba berdoa, lepaskan impartasi pengurapan kuasa-Mu atas kami Tuhan, sehingga kami boleh menjadi alat yang ajaib di dalam tangan-Mu. Di tengah-tengah tekanan, kami tetap boleh menjadi berkat bagi kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bermen. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin.